Halo guys, ketemu lagi dengan aku Meta. Jadi kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis asuransi jiwa. Seperti yang kita tahu, asuransi jiwa itu pasti memiliki fungsi ketika resiko meninggal, maka ada uang warisan atau uang pertanggungan yang akan turun untuk sebagai biaya kehidupan keluarga. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang memiliki usaha, ini juga cocok banget dan harus punya. Kenapa? Karena nilai asuransi jiwa ini uang pertanggungan atau uang warisan jika tertanggung mengalami resiko meninggal dunia, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membayar utang-utang dan juga gaji-gaji karyawan. Yang seperti kita tahu pada umumnya memang usaha itu kan pasti ada biaya operasional, biaya gaji, dan juga ada utangnya. Jadi hal ini bisa digunakan juga untuk biaya-biaya usaha tersebut. Kemudian kalau misalnya bagi kalian yang sebagai karyawan, jadi uang ini juga bisa digunakan sebagai biaya pendidikan anak. Karena ketika tertanggung tidak ada nih, pastinya membutuhkan biaya-biaya dong yang masih berjalan. Meskipun tertanggung tidak ada, tapi biaya-biaya tersebut masih terus berjalan nih, seperti biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup, makan, terus kemudian juga biaya listrik, air, dan lain-lain. Dan juga kalau misalnya memang ada cicilan, nah cicilannya itu seperti kendaraan, mobil, motor, ataupun cicilan rumah, apartemen, nah itu kan pasti masih berjalan. Hal itu uang tersebut bisa digunakan untuk hal tersebut, dan juga mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang lain seperti untuk membuka usaha bagi keluarga yang ditinggalkan gitu. Oke, jenis-jenis asuransi jiwa itu ada beberapa macam. Yang aku tahu sih ya, itu ada 4. Jadi ada 4 ini. Kita akan langsung aja akan bahas yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka ini adalah memiliki masa waktunya antara 5 tahun, 10 tahun, dan juga 20 tahun. Pilihan ini tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau pilih yang mana? Dan premi ini memiliki premi yang cukup terjangkau dan murah lah ya. Jadi selama masa kontraknya itu 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, hal itu akan terus berlaku untuk asuransi jiwanya. Tapi jika kontraknya sudah berakhir, maka memang harus diperpanjang lagi. Itulah asuransi jiwa berjangka. Nah, asuransi jiwa berjangka ini karena preminya murah dan terjangkau, jadi kalian bisa mendapatkan proteksi jiwa ini mulai dari sekarang. Kenapa? Karena proteksi jiwa ini sangat penting sekali, apalagi bagi kalian yang berkeluarga, untuk mempersiapkan uang warisan atau uang pertanggungan untuk keluarga kalian. Dan setiap asuransi itu pasti memiliki adanya kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kelebihan dari asuransi jiwa berjangka ini memiliki premi yang sangat murah dan terjangkau, bisa disesuaikan dengan budget kalian. Selain itu, dengan budget yang terbatas, tapi kalian juga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Untuk uang pertanggungannya bisa sampai dengan miliaran rupiah. Wah banget kan? Jadi bagi kalian yang mempunyai budget terbatas, tapi pengen uang pertanggungan juga dipersiapkan atau memiliki proteksi jiwa, ini cocok banget buat kalian. Nah, untuk kelemahannya, memang dalam asuransi jiwa berjangka ini memiliki kontrak. Jadi masa kontraknya kalau sudah berakhir 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun tergantung dari pilihan kalian. Jadi kalau misalnya sudah berakhir, premi tersebut akan hangus, karena memang manfaat dari asuransi jiwa ini adalah untuk proteksi jiwa. Apabila resiko meninggal terjadi, maka ada uang warisan yang turun untuk keluarga. Dan jika kalian ingin meneruskan asuransi jiwa berjangka ini, maka kalian harus menabung lagi atau menyambung kontraknya supaya asuransi jiwa berjangka ini tetap aktif. Jadi asuransi jiwa berjangka ini biasanya terdapat dalam asuransi pendidikan. Soalnya asuransi pendidikan ini kan memang berlaku pada sampai anak usia 25 tahun, rata-rata sih seperti itu. Jadi karena dianggap ketika nanti anak itu usianya sudah 25 tahun, berarti anak itu sudah dewasa dan bisa membeli uang pertanggungannya sendiri. Begitu. Jadi ini memang cocok juga sih asuransi jiwa ini untuk sebagai asuransi pendidikan kalian gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance. Jadi asuransi ini sesuai dengan namanya berlaku seumur hidup, dan biasanya ini berlaku hingga usia 100 tahun. Wah, lama kan ya. Jadi asuransi jiwa ini akan terus berlanjut. Uang pertanggungan itu atau warisan tersebut akan terus berlaku hingga kalian berusia 100 tahun. Nah, asuransi jiwa ini juga memiliki nilai tunainya. Jadi nilai tunai ini bisa diambil, tapi biasanya sih kita sarankan dalam jangka waktu yang panjang, karena nilai tunai ini memiliki sifat yaitu investasi jangka panjang. Jadi nilai tunainya itu akan terbentuk jika jangka waktu yang panjang.
Nah, nilai tunai ini juga bisa diambil sewaktu-waktu. Dan kedua, untuk uang pertanggungan ini bisa cair ketika memang masa kontraknya sudah selesai. Biasanya sih ketika asuransi jiwa ini berlaku pada saat asuransi pensiun. Jadi asuransi pensiun ini kan biasanya masa kontraknya berakhir usia 65 tahun nih. Maka uang pertanggungan itu sebagian atau keseluruhan itu akan cair gitu, tergantung dari asuransi tersebut. Nah, terus kemudian kontraknya ini nggak ada masa kontraknya gitu. Meskipun kalian hanya nabungnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, asuransi jiwa ini akan terus berlanjut. Tidak mengikat kontrak seperti asuransi jiwa berjangka. Oke, yang ketiga ini adalah asuransi jiwa dwiguna. Yang seperti kita tahu manfaatnya itu kan dwiguna, berarti memiliki dua fungsi. Nah, biasanya asuransi ini disebut dengan endowment insurance. Jadi jenis asuransi ini adalah asuransi jiwa berjangka dan juga ada tabungannya juga. Nah, asuransi jiwa berjangka ini memang memiliki seperti yang tadi, manfaatnya itu sesuai dengan kontraknya 5 tahun, 10 tahun, ataupun 15 tahun, tergantung dari pilihan kalian. Dan di sini juga ada dana tunainya yang bisa diambil. Nah, biasanya sih ini untuk asuransi pendidikan, ini juga cocok sih untuk asuransinya, karena di sini juga memiliki nilai tunainya. Nilai tunainya bisa diambil untuk pendidikan anak kalian. Jadi sebelum masa kontrak berakhir, dana pendidikan tersebut bisa ditarik nih dari nilai tunainya itu. Nah, terus kemudian ketika masa jangka waktu sudah berakhir, maka bisa mendapatkan keseluruhan uang pertanggungan. Tapi kekurangannya ini adalah karena memang manfaatnya itu ada dua, ada uang asuransi jiwanya dan juga ada nilai tunainya, maka premi ini juga cukup besar karena memang memiliki dua manfaat. Biasanya sih hingga jutaan rupiah untuk preminya setiap bulannya. Yang keempat itu adalah asuransi jiwa unit link. Nah, kalian pasti tahu dong tentang asuransi jiwa ini karena banyak banget nih yang beredar di Indonesia. Dan biasanya sih dikenal dengan asuransi jiwa, tapi ada nilai tunai yang bisa diambil. Nah, ada investasinya ini gitu. Nah, nilai tunai ini terbentuk dari mana sih? Biasanya terbentuk dari pasar uang, saham, reksadana. Nah, kalau misalnya harga nilai tunainya turun, ya nilai tunai yang akan kalian dapatkan juga turun begitu. Jadi mengikuti nilai harga pasar uang, reksadana ataupun saham. Nah, terus kemudian ini ada proteksi jiwanya. Nah, proteksi jiwanya ini biasanya kan ada masa pembayarannya ya, seperti ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, hal ini kalau misalnya sudah selesai masa pembayarannya, asuransi jiwa tersebut akan terus berjalan nih selama seumur hidup kalian. Nah, biasanya diambil dari nilai tunai tersebut yang akan membayarkan biaya asuransi jiwa tersebut. Nah, pengaruhnya apa nih? Kalau misalnya nilai tunainya turun, otomatis ini juga berpengaruh dalam asuransi jiwa kalian ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ternyata menambahkan lagi asuransi kesehatan, nah asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan juga investasi, maka nilai tunai tersebutnya pasti akan membayar dua biaya ini dong, biaya asuransi kesehatan dan juga biaya asuransi jiwa. Nah, kelemahannya ini adalah ketika memang nilai pasar uangnya lagi turun, harga saham dan juga reksadana sedang turun, ini kan akan mempengaruhi nilai tunainya. Yang bahayanya itu adalah ketika nilai tunainya tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi jiwa dan juga kesehatan, meskipun kalian hanya membayar 10 tahun, tapi biaya asuransi kesehatan dan jiwa ini akan terus berlanjut selama seumur hidup. Karena memang asuransi jiwa ini kan juga berlaku selama seumur hidup ya, jadi pembayarannya pun juga seumur hidup. Nah, kalau misalnya tidak cukup, otomatis kalian juga diminta untuk menambah lagi atau menabung lagi premi tersebut. Jadi kalian akan terus membayar lagi nih untuk supaya asuransi jiwa dan juga kesehatan tersebut akan terus berlaku dan juga berlanjut. Ketika nanti dibutuhkan, jadi kalian tidak akan perlu khawatir karena asuransi tersebut akan tetap terus berjalan. Jadi itu kelemahannya dari asuransi jiwa unit link. Kelebihannya, kalau misalnya memang nilai tunainya sedang untung, maka yang akan kalian dapatkan juga untung nih. Tapi kita sarankan sih tidak mengambil nilai tunainya atau mengharapkan nilai tunainya dari asuransi jiwa unit link ya. Jadi kita sarankan untuk investasi kalian bisa memilih adalah memilih
ya salah satu lah untuk investasi seperti deposito, obligasi, SBR, saham gitu, dibandingkan kalian mengharapkan nilai tunainya di asuransi jiwa unit link, karena ya resikonya itu kan ada biayanya, dan juga nilai tunainya itu takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, sekian informasi dari aku. Asuransi jiwa ini tergantung kebutuhan kalian. Makanya kenapa nih sebagai financial advisor ataupun financial consultant pasti akan menanyakan kalian seperti apa sih asuransi jiwa yang ingin kalian butuhkan atau yang kalian inginkan. Jadi asuransi jiwa ini tergantung dari kalian sendiri. Kalau misal kalian memang pengennya asuransi jiwa tersebut hanya berlaku beberapa tahun aja dengan budget yang terbatas, ya asuransi jiwa berjangka. Tapi kalau misalnya kalian ingin asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup dan juga ada nilai tunai yang bisa diambil, itu adalah whole life insurance tapi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian ingin asuransi yang memiliki dua fungsi, yaitu asuransi jiwa dan juga ada nilai tabungannya, yang biasanya ini untuk pendidikan anak kalian, nah itu adalah endowment insurance. Tapi sedangkan kalian ingin memiliki asuransi jiwa yang sifatnya ada nilai tunainya, tapi memang tidak bisa diharapkan juga sih dari nilai tunainya itu, ya kalian juga bisa pilih dengan asuransi jiwa unit link. Jadi tergantung dari budget kalian dan juga kebutuhan kalian ya. Semoga video ini bermanfaat. See you for the next video. Bye bye. Karena yang tadi aku bilang tingkat bunganya tuh flat, nggak ada berubah naik ataupun turun, jadi aman 6,4% per tahun. Kupon ini akan dibayarkan setiap bulannya ke rekening kalian pada saat tanggal 15.